Tapi kemudian ada lagi sebetulnya solusi yang paling paling apa namanya, paling tepat, paling benar lah saya katakan ya. Kita kan punya BUMN. Fungsi BUMN antara lain adalah mengendalikan harga demi kepentingan orang banyak gitu. Terutama produk-produk barang-barang yang menjadi kebutuhan orang banyak gitu ya. Kalau minyak bumi atau itu malah dimonopoli kan, tidak boleh swasta ikut urus-urus itu. Pertamina yang ngurusin. Nah, dalam hal minyak goreng, saya kira PTPN, kita punya PTN yang, dan sawit ini sebetulnya dimulai oleh PTPN gitu, oleh negara, bukan oleh swasta. Ya. Jadi PTPN ini ngapain? Cuman produksi sampai CPO. CPO-nya dijual ke industri hilir tadi, yang beberapa pejabatnya sudah ditangkap-tangkapin lagi. Saya nggak tahu apa salah mereka. Ya. Jadi kalau dihitung dari biaya CPO, bukan harga pasar ya, harga pasar Indonesia CPO luar biasa. Harga CPO itu paling-paling 4.000 sampai 6.000 ya per kilo gitu. Jadi per liternya malah lebih murah lagi kan. Ya, kalau itu diproses oleh PTPN, oleh BUMN sendiri menjadi minyak goreng, maka harganya jauh di bawah sekarang, mungkin hanya setengahnya gitu loh. Tapi kita nggak dengar suara BUMN, suara PTPN, ngapain gitu. Ya. Mereka cukup berdagang saja CPO dengan para industri hilir. Mereka menikmati itu selesai gitu. Jadi fungsi mereka untuk mengendalikan harga itu harus diperintahkan oleh Pak Jokowi, begitu menurut saya. Demikian Pak Bram. Baik, saat ini saya akan bertanya ke Pak Fadil karena memang tadi sebelumnya Pak Marul sudah bicara panjang begitu ya terkait solusi dari larangan ekspor CPO ini, dan juga kalau kita perhatikan tadi Pak Marul juga sempat sebutkan begitu terkait kinerja PTPN. Apakah memang kalau untuk meningkatkan kinerja PTPN juga bisa menjadi solusi begitu Pak Fadil? Ya, saya kira ya PTPN juga kan dituntut untuk mendapatkan profit gitu ya. Jadi menurut saya juga kalau misalnya memang dia katakanlah dipaksa gitu Pak ya, untuk menjual harga CPO-nya itu pada tingkat harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga internasional, kemudian dia mengolahnya sendiri menjadi minyak goreng, itu dia akan keberatan. Makanya dia sampai sekarang pun tidak banyak bersuara, ya kan. Nah, kalau menurut saya ada satu mekanisme lain gitu, ya. Kan sebenarnya sekarang ini minyak goreng curah juga sudah disubsidi, ya kan. Dan subsidinya itu diberikan kepada produsen daripada minyak goreng itu, gitu kan. Harganya kan ditentukan 14.000, sementara kan cost-nya itu harga keekonomiannya itu saya kira lebih dari 20.000 gitu ya, yang curah ya. Nah, jadi disubsidi oleh pemerintah ya dengan menggunakan dana BPDPKS itu. Selain itu juga masyarakat juga diberikan BLT kan sebesar 100.000 per rumah tangga untuk 20 juta rumah tangga lebih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tetapi kenapa ini kemudian tidak berjalan dengan baik, itu saya kira ada persoalan dari sisi distribusi ya, terutama di layer ketiga sama keempat ya, di mana para pemain atau para pelaku usaha di layer tersebut ini kan umumnya masyarakat ya, atau distributor kecil gitu ya, yang itu tidak dalam banyak kasus itu tidak memiliki NPWP, ya kan, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam sistem yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian yang istilahnya si MIRAH gitu ya, untuk memonitoring distribusi daripada minyak goreng curah ini. Nah, ini yang kemungkinan akan terjadi persoalan. Yang kedua,
ya kan, mekanisme subsidi yang diberikan kepada produsen minyak goreng ini itu dianggap tidak terlalu memberikan suatu kenyamanan gitu ya kepada oleh pengusaha itu, ya, karena nanti mekanisme mendapatkan subsidinya itu terlalu boleh dikatakan ribet gitu kan.